Namaku Arini, memilih mengalah saat suamiku, Farhan, tega menjual seluruh aset warisan almarhum ayahku di Yogyakarta dan berteriak sombong, "Kamu tak akan dapat sepeser pun." Farhan tidak pernah tahu bahwa sejak awal aku telah memegang seluruh dokumen asli pertanahan dan bukti pencucian uang yang ia lakukan bersama selingkuhannya. Akankah Farhan menyadari bahwa diamnya seorang istri yang terluka adalah awal dari kemusnahan seluruh hidupnya? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara hantaman berkas tebal yang dijatuhkan kasar di atas meja kayu jati itu menggelegar, memecah keheningan ruang tamu rumah peninggalan almarhum ayahku di Yogyakarta. Di hadapanku, Mas Farhan berdiri dengan dada naik turun, menatapku dengan sorot mata yang penuh keangkuhan dan rasa puas yang tak lagi ditutupi. Laki-laki yang telah kunikahi selama 2 tahun itu melempar selembar surat perjanjian jual beli tanah yang sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel basah. Aku hanya duduk membisu di kursi ukir tua, menundukkan kepala sembari mengusap ujung hijab coklat yang kutkenakan, mencoba menahan gemetar di jemariku yang bukan berasal dari rasa takut, melainkan kepedihan yang teramat sangat. Semua sertifikat tanah, rumah peninggalan ini, dan seluruh aset perkebunan atas nama ayahmu sudah resmi berpindah tangan hari ini, ujar Mas Farhan dengan nada suara yang begitu dingin, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Ia melangkah mendekat, menundukkan badannya sedikit untuk menatap tepat di dadaku yang sesak, seolah ingin memastikan aku menyaksikan setiap ketidakberdayaku di hadapannya. Tatapan matanya yang dulu selalu hangat saat memintaku menjadi istrinya, kini telah berganti menjadi tatapan seorang serigala yang berhasil menerkam mangsanya. Rumah yang menjadi saksi bisu tumbuh kembangku dan keringat almarhum ayah kini telah lenyap dalam sekejap mata hanya karena keluguanku mempercayakan urusan administrasi kepadanya. Kamu harus sadar posisi dan jangan pernah bermimpi untuk menuntut apapun dari hasil penjualan ini, lanjutnya lagi, kini dengan kekahan meremehkan yang mengiris hati. Dengan sangat jelas dan tajam, kalimat mematikan itu akhirnya keluar dari mulutnya. Kamu tak akan dapat sepeser pun. Ia menegaskan bahwa seluruh uang hasil penjualan puluhan hektar tanah warisan tersebut telah masuk ke dalam rekening pribadinya dan aku tidak memiliki hak sedikit pun atas keringat almarhum ayahku sendiri. Kata-kata itu berulang di dalam kepalaku, seperti godam yang menghantam kesadaranku hingga berkeping-keping. Aku tetap memilih untuk membisu, menyembunyikan badai kemarahan yang mulai bergemuruh hebat di dalam dadaku. Aku sengaja mengatur napas pelan-pelan, membiarkan Farhan menikmati momen kekuasaan semu yang sedang menguasai pikirannya. Laki-laki itu menganggap diamku sebagai wujud keputusasaan seorang istri muda yang tidak berdaya dan tidak paham hukum. Ia tidak tahu bahwa di balik kain hijab yang menutupi kepalaku dan sikap penurutku selama ini, otakku sedang bekerja keras mencerna setiap detail celah hukum dari tindakan nekat yang baru saja ia lakukan. Ponsel di saku celana Mas Farhan berdering nyaring, menghentikan ketegangan di antara kami berdua. Tatapan galaknya seketika melunak saat melihat nama yang tertera di layar layaknya, seorang hamba yang menerima kabar dari majikannya. Tanpa sedikit pun berusaha menjauh dariku, ia mengangkat panggilan itu dengan suara yang dibuat-buat begitu lembut dan penuh kemanjaan. Dari balik speaker yang agak bocor, aku bisa mendengar jelas suara manja seorang wanita yang sangat kukenal, menanyakan apakah urusan aset tua itu sudah selesai ditangani dengan tuntas. Sudah beres, sayang? Rumah dan seluruh tanah tua milik ayahnya sudah resmi terjual hari ini dengan harga tinggi, jawab Mas Farhan tanpa ragu, bahkan menyunggingkan senyum lebar ke arahku, seolah memperjelas siapa wanita di ujung telepon itu. Wanita itu adalah Sheila, rekan bisnis sekaligus sosok yang selama 8 bulan terakhir ini diam-diam mengisi hati suamiku.
Mendengar mereka tertawa bersama merayakan penjualan harta warisan ayahku tepat di depanku membuat darahku mendidih. Namun aku memaksakan jemariku untuk saling bertaut kencang di atas pangkuan, menahan diri agar tidak meledak saat itu juga. Mas Farhan kemudian melangkah pergi meninggalkan ruang tamu tanpa sepatah kata pun pamit, meninggalkan aroma parfum menyengat dan derap langkah kakinya yang penuh rasa percaya diri. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi jati, membiarkan air mata pertama akhirnya menetes basah melewati pipiku. Rasa sakit hati akibat pengkhianatan suami yang kukira bisa melindungi hidupku terasa begitu menghujam dada. Namun, tangisan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya aku menghapusnya secara kasar menggunakan telapak tanganku sendiri. Aku bangkit dari dudukku, melangkah perlahan menuju kamar utama yang dulu menjadi ruang kerja almarhum ayah. Di ruangan bernuansa kayu yang hangat ini, kenangan tentang ayah yang selalu mengajariku untuk menjadi wanita mandiri dan cerdas kembali berputar di ingatan. Ayah yang berprofesi sebagai ahli tata kota selalu berpesan bahwa kebenaran tidak perlu diperjuangkan dengan teriakan, melainkan dengan strategi yang matang dan ketenangan jiwa. Aku menarik napas dalam-dalam, meredakan emosi, lalu melangkah menuju lemari kayu besar di sudut ruangan. Di balik tumpukan kain dan pakaian lama milik ayah, aku menekan sebuah tombol rahasia di dinding dalam lemari yang membuka brankas kecil bertipe kombinasi angka. Mas Farhan berserta Sheila sangat bodoh karena berpikir bahwa berkas-berkas yang mereka jual tadi pagi adalah dokumen asli. Mereka hanya memegang duplikat dan berkas palsu yang sengaja kutata di atas meja kerja beberapa minggu lalu saat aku mulai mencium aroma pengkhianatan dari interaksi rahasia mereka di telepon. Jemariku bergerak lincah memutar kode brankas, hingga terdengar bunyi klik yang menandakan pintunya telah terbuka. Di dalamnya, tersimpan rapi seluruh sertifikat tanah asli bermaterai, surat kuasa mutlak atas nama diriku sendiri, serta sebuah buku catatan hitam milik ayah yang berisi seluruh data riwayat aset keluarga. Tak hanya itu, sebuah kilas drive flash disk berwarna hitam yang berisi rekaman percakapan, bukti transfer rahasia, serta dokumen aliran dana pencucian uang milik perusahaan Mas Farhan juga ada di sana. Aku mengambil flash disk dan folder berkas asli itu, lalu menggenggamnya erat-erat di depan dada. Mas Farhan berpikir dia telah memenangkan pertandingan ini dan berhasil menguras seluruh harta peninggalan keluargaku untuk memanjakan selingkuhannya. Dia tidak tahu bahwa transaksi penjualan yang baru saja ia lakukan justru akan menjadi jerat hukum mati yang akan menyeret dirinya dan Sheila ke dalam kehancuran finansial dan penjara. Senyum tipis yang penuh makna akhirnya terukir di bibirku, menggantikan rasa sedih yang sempat singgah beberapa saat lalu. Kamu pikir aku wanita lemah yang bisa kamu bodohi begitu saja, Mas? Bisikku pelan pada kegelapan kamar yang sunyi. Diamku hari ini bukanlah tanda kekalahan atau kepasrahan seorang istri yang terintimidasi, melainkan sebuah persetujuan tenang untuk membiarkan mereka masuk lebih dalam ke dalam perangkap yang sudah kusiapkan. Pembalasan dendamku baru saja dimulai, dan aku akan memastikan Mas Farhan serta wanita itu membayar setiap tetes air mata dan penghinaan ini hingga tak bersisa. Sinar matahari pagi menembus celah jendela kamar, memantulkan bayangan tipis pada map coklat berisi dokumen asli yang masih tergenggam di tanganku. Aku merapikan hijabku di depan cermin, memastikan penampilan luarku tetap terlihat lunak dan pasrah seperti biasa. Mas Farhan sibuk bersiap di depan lemari pakaian, mengenakan kemeja terbaiknya dengan siulan kecil yang terus meluncur dari bibirnya. Wajah laki-laki itu memancarkan kepuasan tiada tara, seolah dunia baru saja jatuh ke dalam genggamannya setelah berhasil menjual aset yang bukan miliknya. Aku mau keluar kota beberapa hari untuk urusan investasi, ucap Mas Farhan tanpa berbalik menatapku, membetulkan kerah kemejanya di depan kaca.
Ia sama sekali tidak bertanya bagaimana keadaanku setelah badai bentakan kemarin, atau sekadar memastikan apakah aku sudah makan. Bagi Mas Farhan saat ini, aku hanyalah pajangan rumah yang sudah kehilangan nilai tawarnya karena harta warisanku telah terkuras habis. Setidaknya, itulah yang ada di dalam pikiran sempitnya. Investasi apa, Mas? Bukankah itu uang warisan almarhum ayah? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat bergetar, memancing sejauh mana kesombongannya akan melangkah. Aku menundukkan kepala, menampilkan gestur istri yang patah hati dan kehilangan harapan. Strategi terbaik untuk menjatuhkan lawan yang ambisius adalah dengan memberi mereka rasa aman yang palsu, membuat mereka merasa memegang kendali penuh atas situasi. Mas Farhan berbalik, terkekeh mengejek sembari melangkah mendekat. Ia menepuk bahuku pelan, sebuah gestur condescending yang terasa begitu memuaskan rasa percaya dirinya. Sudah kubilang kemarin, Arini. Uang itu milikku sekarang karena aku yang mengurus penjualannya. Lagi pula, wanita sepertimu tahu apa soal bisnis? Kamu cukup duduk manis di rumah. Jaga rumah ini sebelum pembeli baru datang untuk mengosongkannya. Kalimat sebelum pembeli baru datang menjadi konfirmasi sempurna atas niat bulusnya. Ia tidak hanya menjual tanah perkebunan, tetapi juga berniat mengusirku dari rumah tempatku dibesarkan. Aku mengepalkan tangan di balik lipatan baju, menahan gelombang kemarahan yang mendidih, namun bibirku tetap bungkam. Aku memberikan anggukan pelan, berpura-pura menerima nasib tragis yang sedang ia rancang. Begitu deru mobil Mas Farhan menghilang meninggalkan halaman rumah, raut wajah pasrahku seketika luntur. Aku melangkah cepat menuju meja kerja, menyalakan laptop, dan memasukkan flash disk hitam milik ayah. Di dalamnya tersimpan seluruh catatan audit internal perusahaan jasa konstruksi milik Mas Farhan yang selama ini diam-diam dikelolanya dengan buruk. Ayahku yang bijaksana rupanya sudah lama mencium ketidakberesan finansial suamiku jauh sebelum beliau wafat. Layar laptop menampilkan deretan angka transaksi mencurigakan yang mengalir ke sebuah rekening atas nama Sheila. Rupanya, Mas Farhan menggunakan uang hasil penjualan aset palsu kemarin untuk menutupi utang sengketa proyek dan membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Mereka sengaja terburu-buru melakukan transaksi tanpa mengecek keabsahan berkas di Badan Pertanahan Nasional karena dikejar tenggat waktu pembayaran utang jatuh tempo. Aku tersenyum tipis melihat kecerobohan mereka yang begitu fatal. Pembeli yang bertransaksi dengan Mas Farhan adalah seorang pengusaha properti korup yang terkenal licik dan tak segan mengandalkan jalur hukum keras jika merasa dirugikan. Ketika pengusaha itu sadar bahwa sertifikat yang ia beli dari Mas Farhan adalah berkas duplikat tanpa kekuatan hukum, Mas Farhan akan langsung dijerat pasal penipuan dan pemalsuan dokumen negara. Tanpa membuang waktu, aku menghubungi Pak Hendra, pengacara senior terkemuka di Yogyakarta yang juga merupakan sahabat karib almarhum ayah. Pak Hendra adalah sosok yang memegang seluruh dokumen legalitas tambahan dan siap mendampingiku melakukan perlawanan hukum. Suara ramah Pak Hendra di ujung telepon memberikan suntikan kekuatan baru bagi jiwaku yang sempat terguncang. Arini, semua bukti yang kamu kumpulkan sudah lebih dari cukup untuk mengunci posisi Farhan dan kawan-kawannya, tegas Pak Hendra dari balik telepon. Beliau mengonfirmasi bahwa langkah hukum pertama bisa dilaksanakan sore ini juga, mulai dari pembekuan rekening bersama hingga pelaporan tindakan penggelapan aset ke pihak kepolisian. Aku mendengarkan setiap instruksi teknis beliau dengan cermat, mencatat setiap detail langkah strategis yang harus aku ambil. Sore harinya, aku melangkah keluar dari rumah dengan pakaian rapi dan map tebal di dalam tas. Aku menatap bangunan rumah tua peninggalan ayah ini untuk terakhir kalinya sebelum pertempuran dimulai. Rumah ini mungkin menyimpan kepedihan akibat pengkhianatan Farhan,
namun dari tempat inilah aku akan membuktikan bahwa warisan ayah bukan sekadar harta benda, melainkan keberanian dan kecerdasan untuk melawan ketidakadilan. Aku masuk ke dalam mobil dan memutar kunci kontak, mengarahkan kendaraan menuju kantor Pak Hendra. Ponselku bergetar melayangkan notifikasi pesan singkat dari Mas Farhan yang memamerkan foto dirinya bersama Sheila di sebuah restoran mewah. Aku menatap foto itu tanpa rasa sakit hati lagi, melainkan dengan tatapan dingin seorang algojo. "Nikmatilah kebahagiaan semumu hari ini, Mas," bisikku pelan pada kesunyian mobil. "Sebab besok kehancuranmu akan dimulai." Ruang kerja Pak Hendra terasa begitu hangat dengan aroma kayu jati dan tumpukan buku hukum yang berjejer rapi di rak dinding. Pengacara berambut uban itu menyambutku dengan tatapan penuh simpati sekaligus ketegasan seorang profesional. Di atas meja kerjanya, aku meletakkan map tebal berisi sertifikat tanah asli beserta bukti-bukti aliran dana yang sudah kususun secara sistematis sejak semalam. Pak Hendra membuka lembar demi lembar berkas tersebut, mengangguk pelan sembari kacamata bacanya melorot sedikit di pangkal hidung. Farhan benar-benar bertindak gegabah dan terbuai rasa percaya diri yang berlebihan. "Arini," ujar Pak Hendra seraya mengetuk jemarinya di atas lembaran bukti transfer. Beliau menjelaskan bahwa transaksi penjualan aset tanah yang dilakukan Mas Farhan tanpa persetujuan serta tanda tangan basah dariku selaku ahli waris tunggal yang sah adalah sebuah pelanggaran hukum pidana yang sangat berat. Langkah Mas Farhan yang memalsukan surat kuasa di hadapan notaris abal-abal menjadi celah paling fatal yang akan langsung memenjarakannya. Kita tidak hanya bisa membatalkan jual beli bodong itu, tapi juga menjerat Farhan dan pembelinya dengan pasal pemalsuan dokumen serta penipuan, lanjut Pak Hendra dengan mengukir senyum tipis yang memancarkan keyakinan. Beliau merekomendasikan agar kami segera melayangkan surat blokir aset ke Badan Pertanahan Nasional, BPN, sore ini juga agar pihak pembeli tidak bisa melakukan balik nama. Aku mengangguk mantap, menyetujui setiap patah kata dan strategi hukum yang dirancang oleh sahabat almarhum ayahku ini. Sementara kami sibuk menyusun draft laporan kepolisian, ponselku bergetar berulang kali di atas meja. Layar memperlihatkan nama Mas Farhan yang mencoba menghubungiku, namun aku sengaja membiarkannya hingga panggilan tersebut mati sendiri. Tak lama kemudian, masuk sebuah pesan singkat beruntun darinya yang berisi makian dan kepanikan karena kartu kredit utama yang biasa ia gunakan tiba-tiba tidak bisa diproses saat hendak membayar tagihan hotel mewah di Bali. Aku tersenyum dingin membaca pesan-pesan bernada frustrasi dari suamiku itu. Ia tidak tahu bahwa langkah pertamaku sebelum menemui Pak Hendra tadi siang adalah mendatangi bank untuk memblokir seluruh akses rekening gabungan yang selama ini ia kuras tanpa izin. Mas Farhan berpikir ia bisa bersenang-senang menikmati uang hasil kejahatannya bersama Sheila di Pulau Dewata, tanpa menyadari bahwa keran keuangannya sudah kumatikan total dari pusatnya. "Biarkan dia panik dan kebingungan di sana, Arini," kata Pak Hendra yang melihat perubahan raut wajahku saat membaca ponsel. Beliau mengingatkanku agar tetap tenang dan tidak membalas satupun pesan atau panggilan dari Mas Farhan sampai surat panggilan resmi dari kepolisian tiba di tangannya. Sikap diam dan menghilang secara misterius akan membuat mental Farhan semakin tertekan dan melakukan lebih banyak kesalahan konyol. Aku merapikan kembali hijabku dan berpamitan pada Pak Hendra setelah semua berkas laporan polisi selesai ditandatangani. Keluar dari kantor pengacara, udara sore Yogyakarta terasa begitu menyegarkan meresap ke dalam dada. Ada rasa lega yang luar biasa ketika menyadari bahwa langkah perlawananku berjalan sangat mulus sesuai rencana tanpa ada hambatan sedikit pun. Langkah selanjutnya membawaku ke sebuah kafe bernuansa tenang di kawasan Palagan untuk menemui Rian, seorang rekan kerja ayah yang ahli di bidang audit forensik IT.
Rian adalah orang yang pernah dibantu oleh almarhum ayah saat masa-masa sulitnya, sehingga ia bersedia membantuku membongkar seluruh isi flash disk rahasia milik perusahaan Mas Farhan. Kami duduk di sudut kafe yang jauh dari keramaian agar bisa fokus memeriksa data digital tersebut. Jemari Rian menari lincah di atas papan ketik laptopnya, meretas sistem akuntansi internal yang sengaja disembunyikan oleh Mas Farhan dan Sheila. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, Rian berhasil menemukan bukti krusial berupa rekaman percakapan digital dan rekayasa laporan keuangan. Ternyata, perusahaan konstruksi milik Mas Farhan sudah berada di ambang kebangkrutan total akibat penggelapan dana proyek yang dialihkan ke rekening pribadi Sheila untuk membeli apartemen mewah. Farhan menggunakan aset warisan ayahmu sebagai jaminan utama untuk menutupi kerugian perusahaan dan utang pada investor. Terang Rian seraya memperlihatkan grafik kebocoran dana yang begitu fantastis. Mas Farhan panik karena dituntut oleh para investor yang mengancam akan melaporkannya jika uang investasi mereka tidak kembali bulan ini. Hal itulah yang memicu keberanian nekatnya untuk menjual tanah peninggalan ayah secara terburu-buru dan serakah. Kenyataan bahwa suamiku tega mengorbankan warisan keluarga demi menutupi kecerobohan dan perselingkuhannya membuat sisa-sisa rasa kasih sayang di hatiku menguap sepenuhnya. Tidak ada lagi tempat untuk rasa kasihan atau pengampunan bagi laki-laki serakah dan manipulatif seperti Farhan. Setiap kejahatan yang telah ia tanam bersama wanita itu harus dibayar tuntas dengan kehancuran yang setimpal di hadapan hukum. Aku menyimpan seluruh salinan data forensik digital dari Rian ke dalam penyimpanan awan, cloud storage, milikku agar aman dari upaya peretasan. Sebelum berpisah dengan Rian, aku menatap bayangan diriku sendiri di kaca jendela kafe yang memantulkan sosok wanita berhijab dengan tatapan mata yang tajam dan tegas. Mas Farhan berteriak bahwa aku tak akan dapat sepeser pun dari harta warisan ayah. Namun ia tidak tahu bahwa dalam waktu singkat, ia sendiri yang akan kehilangan segalanya termasuk kebebasannya. Malam makin larut saat aku melangkah masuk ke dalam rumah yang sepi. Keheningan bangunan tua ini tak lagi terasa mencekam, melainkan memberi ketenangan yang menghanyutkan. Di atas meja makan, beberapa sisa makanan dari 2 hari lalu sudah dingin, menandakan betapa Mas Farhan tak pernah lagi peduli pada keteraturan rumah tangga ini. Aku mengecek ponsel yang terus bergetar tanpa henti di dalam tas. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Farhan memenuhi layar, diselingi pesan-pesan berisi kemarahan yang kini berubah menjadi nada kepanikan yang sangat nyata. "Arini, kenapa kartu debit dan rekening gabungan diblokir? Kamu main-main sama aku?" Begitu bunyi salah satu pesan singkatnya. Aku tersenyum tipis membacanya. Bagi Mas Farhan, pemblokiran itu hanyalah kesalahan teknis bank yang sengaja kuciptakan untuk membalas dendam kecil. Ia belum menyadari bahwa ini baru pintu masuk dari skenario besar yang sedang berjalan. Laki-laki itu masih berada di Bali bersama Sheila, terjebak di sebuah resor mewah tanpa kemampuan membayar tagihan bernilai puluhan juta rupiah. Pukul 10 malam, ponselku kembali berdering. Kali ini nama Sheila yang tertera di layar. Tanpa ragu, aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga, membiarkan keheningan menyapa terlebih dahulu. Suara Sheila yang biasanya tenang dan bernada menggoda di telepon kini terdengar melengking, penuh kejengkelan yang tak mampu ia tutupi. Ia menuntut penjelasan mengenai masalah keuangan Mas Farhan yang mendadak melumpuhkan rencana liburan romantis mereka. "Arini, kamu apakan uang Farhan?" cecar Sheila tanpa basa-basi. "Kami sedang ada urusan bisnis penting di sini dan kamu malah mengacaukan akses perbankan. Jangan mentang-mentang kamu istrinya, kamu bisa bertindak semena-mena."
Suaranya bergetar menahan malu karena kemungkinan besar mereka sedang ditahan oleh pihak manajemen hotel di hadapan tamu-tamu lain. Aku menarik napas perlahan, menjawab dengan nada suara yang sangat tenang dan teratur. Mbak Sheila, seingat saya, Mas Farhan itu suami saya, bukan suami Mbak. Jadi atas dasar apa Mbak berteriak menanyakan urusan keuangan suami saya kepada saya? Pertanyaan singkat itu membuat ujung telepon mendadak hening selama beberapa detik. Sheila tampaknya tidak menyangka wanita berhijab yang selama ini ia anggap polos dan penurut bisa menjawab sejelas dan sedingin itu. Sebelum Sheila sempat membalas dengan makian baru, suara Mas Farhan terdengar merebut ponsel dari tangan selingkuhannya. "Arini, cepat buka blokir rekening itu sekarang. Kamu tidak tahu diri sekali. Uang penjualan tanah itu milikku dan aku berhak menggunakannya kapan saja." Teriaknya membentak. Suaranya bergema nyaring, memecah kesunyian ruang tengah rumahku. "Mas," potongku tenang, memotong kalimatnya yang penuh luapan emosi. "Bukankah kemarin kamu sendiri yang berteriak padaku bahwa aku tak akan dapat sepeser pun dari harta itu? Jika aku memang tidak berhak atas sepeser pun uangmu, maka kamu juga tidak berhak menyentuh 1 rupiah pun dari rekening yang terhubung atas nama kepemilikan aset ayahku." "Kamu?" Mas Farhan tercekat. Suaranya tertahan di tenggorokan, terkejut mendengar argumen balik yang kukeluarkan tanpa ada nada ketakutan sedikit pun. "Selama 2 tahun pernikahan kami, aku selalu mengalah, menunduk, dan menghindari konflik. Perubahan drastis pada caraku berbicara malam ini membuat rasa percaya dirinya mulai retak di tempat. Nikmati malammu di Bali bersama wanita itu, Mas," lanjutku dengan nada datar yang terkesan menyindir. "Sebab saat kamu melangkah kaki kembali ke rumah ini, semua pintunya sudah terkunci untukmu. Selamat malam." Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung mematikan sambungan telepon dan memblokir nomor Mas Farhan serta Sheila secara permanen dari ponselku. Keputusanku untuk memutus komunikasi secara total adalah langkah taktis yang krusial. Dalam dunia psikologi hukum, membiarkan pihak lawan yang sedang panik bergerak tanpa informasi akan memicu mereka melakukan tindakan nekat dan ceroboh. Benar saja, beberapa jam kemudian, Pak Hendra mengirimkan pesan bahwa pihak pembeli tanah korup yang bertransaksi dengan Mas Farhan sudah mulai mencari keberadaan suamiku karena surat pemblokiran dari BPN telah terbit malam ini. Pengusaha properti itu mendapati bahwa sertifikat tanah yang ia bayar mahal-mahal tidak bisa didaftarkan ke kantor pertanahan karena tercatat dalam sengketa pemalsuan dokumen. Rasa marah pembeli itu kini beralih sepenuhnya kepada Mas Farhan yang dianggap telah menipu dan melarikan uang mukanya. Mas Farhan yang saat ini terjebak masalah pembayaran hotel di Bali kini harus menghadapi ancaman kekerasan fisik dan tuntutan pidana dari pembeli yang tidak terima ditipu. Aku melangkah ke kamar mandi, mengambil wudhu, lalu membentangkan sejadah di sudut kamar. Di atas sajadah, aku menundukkan kepala seraya memohon ketetapan hati kepada Sang Pencipta. Air mata yang keluar malam ini bukan lagi air mata duka atas pengkhianatan suami, melainkan air mata keharuan atas petunjuk dan keadilan yang perlahan tapi pasti mulai terungkap. Aku siap menghadapi hari esok, hari di mana Mas Farhan akan mendapati seluruh dunianya runtuh tak tersisa. Cahaya fajar menyingsing di ufuk timur, membiaskan sinar keemasan yang menembus tirai kamar. Aku menyelesaikan selawat terakhir dalam sujudku, merasakan kedamaian yang mendalam mengalir di dalam dada. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana panggung kebohongan yang dibangun oleh Mas Farhan dan Sheila akan diruntuhkan hingga ke pondasi terbawahnya. Ponselku yang berada di atas meja rias bergetar tanpa henti. Layar menampilkan notifikasi pesan dari Pak Hendra yang mengabarkan
bahwa tim penyidik kepolisian bersama petugas Badan Pertanahan Nasional telah siap meluncur ke lokasi aset utama. Beliau juga mengonfirmasi bahwa permohonan sita jaminan atas seluruh aset yang berusaha dijual oleh Mas Farhan secara ilegal telah dikabulkan oleh pengadilan negeri. Pukul 8 pagi, deru suara mesin mobil yang berhenti mendadak di depan pagar rumah memecah keheningan kompleks. Suara decitan rem yang kasar itu menandakan betapa pengemudinya sedang berada dalam puncak emosi. Aku mengintip dari balik tirai jendela lantai 2, melihat mobil sedan hitam milik Mas Farhan terparkir melintang dengan asal-asalan di depan gerbang utama. Mas Farhan keluar dari pintu kemudi dengan wajah gusar, bajunya terlihat agak kusut dan rambutnya tak tertata rapi seperti biasanya. Di sampingnya, Sheila keluar dengan langkah tergesa-gesa, mengenakan kacamata hitam besar untuk menyembunyikan wajahnya yang tampak pucat dan cemas. Mereka berdua terpaksa menyewa kendaraan darurat untuk pulang dari Bali setelah seluruh kartu kredit dan rekening yang mereka andalkan diblokir total. Gedoran kencang di pintu depan berbunyi bertubi-tubi, diselingi teriakan Mas Farhan yang memanggil namaku dengan nada penuh amarah. "Arini, buka pintunya. Kamu jangan berani-berani main-main sama aku ya." Teriaknya dari luar, suaranya menggema di sepanjang lorong rumah. Aku tidak membalas teriakan itu, melainkan melangkah turun dengan tenang, menggenggam erat kunci pintu utama di tangan kananku. Aku memutar kunci dan membuka pintu lebar-lebar. Mas Farhan langsung mendorong pintu itu secara kasar dan melangkah masuk dengan dada membusung, disusul Sheila yang mengekor di belakangnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan?" bentak Mas Farhan tepat di depan wajahku. "Gara-gara kamu memblokir rekening, kami ditahan di hotel dan dipermalukan. Cepat buka blokirnya sekarang juga." Aku berdiri tegak, membalas tatapannya tanpa berkedip sedikit pun. Kain hijab coklat susu yang kukenakan terikat rapi, membingkai wajahku yang kini benar-benar dingin tanpa ada sisa kelembutan untuknya. "Aku tidak akan membuka blokir itu, Mas. Karena uang dan seluruh aset yang kamu klaim sebagai milikmu itu adalah harta sah warisan almarhum ayahku," jawabku tegas. Sheila melangkah maju, menunjuk wajahku dengan jari lentiknya yang dihiasi ket kuku merah menyala. "Kamu ini istri yang tidak tahu berterima kasih, Arini. Farhan itu suamimu. Dia berhak mengelola seluruh hartamu untuk kepentingan masa depan kalian. Lagi pula, kamu itu wanita deso, tidak paham cara memutar uang jutaan rupiah." Cemoohnya dengan nada tinggi. "Urusan masa depan siapa yang Mbak Sheila maksud?" balasku dengan senyum miring yang mengejek. "Masa depan kalian berdua di atas penderitaanku? Atau masa depan proyek-proyek fiktif perusahaan kalian yang sedang dikejar utang miliaran rupiah?" Mendengar perkataanku, raut wajah Sheila seketika berubah drastis, warna merah di pipinya memudar berganti pucat pasi. Mas Farhan mencengkeram lengan atasku dengan kasar, matanya melotot tajam. "Tahu apa kamu soal perusahaan? Jangan sok tahu. Sertifikat tanah itu sudah kujual ke Pak Pakualam dan uang mukanya sudah masuk. Kalau kamu tidak menyerahkan dokumen aslinya sekarang, aku pastikan kamu akan membusuk di penjara karena menggagalkan transaksi." Belum sempat Mas Farhan menyelesaikan kalimat intimidasinya, 3 buah mobil hitam berplat dinas mendadak berhenti di halaman depan. Beberapa pria berpakaian dinas kepolisian bersama Pak Hendra dan jajaran petugas pengadilan melangkah keluar, berjalan mantap menuju teras rumah. Kehadiran mereka yang tiba-tiba membuat cengkeraman tangan Mas Farhan di lenganku terlepas seketika. "Saudara Farhan?" tanya salah satu petugas kepolisian berpangkat Inspektur 1 seraya menunjukkan surat perintah resmi.
Kami dari kepolisian daerah membawa surat perintah penangkapan atas dugaan pemalsuan dokumen negara, penggelapan aset warisan, dan penipuan bertransaksi. Anda dan saudari Sheila diminta ikut bersama kami ke markas sekarang juga. Mas Farhan dan Sheila berdiri membeku, menatap surat perintah itu dengan mata terbelalak penuh horor. Suasana di teras rumah tua itu seketika menjadi dingin dan mencekam, seolah-olah seluruh udara di sekitarnya dihisap habis oleh kehadiran para petugas kepolisian. Mas Farhan berdiri terpaku di tempatnya, matanya membelalak menatap lembaran kertas berstempel resmi yang disodorkan oleh petugas di hadapannya. Kerah kemeja mewahnya yang tadi ia kenakan dengan penuh kebanggaan kini tampak kusut melambangkan keruntuhan harga dirinya yang terjadi begitu cepat. Sheila yang berada di sampingnya mundur beberapa langkah, menutupi mulutnya dengan kedua tangan saat rasa panik yang teramat sangat mulai menguasai seluruh jalan pikirannya. Ini pasti ada kesalahan. Saya tidak pernah memalsukan apapun. Ini rumah dan tanah istri saya sendiri, jadi saya berhak mengurusnya. Teriak Mas Farhan dengan nada suara yang meninggi, berusaha membela diri di hadapan para polisi yang berdiri tegap menatapnya tanpa empati. Namun, suaranya yang bergetar hebat justru memamerkan ketakutan besar yang berusaha ia sembunyikan di balik topeng kesombongannya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan memohon berselimut kemarahan, berharap aku akan luluh dan menarik seluruh tuduhan itu seperti istri penurut yang biasanya. Pak Hendra melangkah maju berdiri persis di sampingku, membawa map kulit hitam tebal yang berisi seluruh dokumen legalitas asli dan bukti pelanggaran hukum yang dilakukan suamiku. Dengan tenang dan lugas, pengacara senior itu membacakan poin-poin pelanggaran pasal pidana yang menjerat Mas Farhan beserta Sheila tanpa ada satupun celah yang bisa dibantah. Penjualan aset tanah yang dilakukan tanpa persetujuan sah dari ahli waris tunggal, penggunaan surat kuasa palsu yang dibuat di notaris abal-abal, hingga aliran dana gelap ke rekening pribadi Sheila semuanya terbeberkan secara telanjang di hadapan mereka. Semua bukti dokumen asli, hasil audit forensik transaksi perbankan, serta rekaman percakapan digital sudah kami serahkan secara lengkap kepada pihak penyidik sejak kemarin sore, Saudara Farhan, tegas Pak Hendra dengan suara beratnya yang memancarkan aura dominasi hukum yang mutlak. Tindakan nekat Anda menjual properti menggunakan dokumen palsu juga telah memancing laporan pidana baru dari pihak pembeli yang merasa ditipu puluhan miliar rupiah oleh Anda. Mendengar nama pembeli properti itu disebut, tubuh Mas Farhan berguncang hebat dan wajahnya seketika pucat pasi bagaikan mayat. Pengusaha properti korup yang menjadi mitranya itu bukanlah orang yang bisa diajak bernegosiasi secara halus saat merasa dirugikan dalam jumlah besar. Ancaman hukuman penjara bertubi-tubi kini membayang tepat di depan matanya, menghancurkan seluruh impian manis tentang kehidupan mewah yang baru kemarin ia pamerkan di media sosial bersama selingkuhannya. Sheila yang tak sanggup lagi menahan tekanan mental mendadak histeris dan memegang lengan baju Mas Farhan secara kasar, menumpahkan seluruh kemarahannya pada suamiku. Farhan, kamu bilang semua urusan hukum dan sertifikat itu sudah aman dan bersih. Kamu blunder. Aku tidak mau ikut di penjara gara-gara kecerobohan dan ketakutanmu menghadapi istri kampunganmu ini. Jerit wanita itu tanpa memedulikan lagi tata krama atau tempat mereka berdiri saat ini. Mas Farhan yang tersudut berusaha menghempaskan tangan Sheila dengan kasar, menciptakan kegaduhan kecil di depan teras yang disaksikan oleh para tetangga sekitar yang mulai berdatangan karena penasaran. Kamu jangan cuma mau terima uangnya saja, Sheila. Kamu yang minta aku buru-buru menjual tanah ini untuk menutupi utang apartemen dan investasi bodongmu itu. Balas Mas Farhan berteriak, saling membongkar kejelekan dan dosa masing-masing di depan umum, tanpa sisa rasa malu sedikit pun.
Aku berdiri dengan sangat tenang menyilangkan kedua tangan di dada, menyaksikan tontonan murahan dari dua orang yang selama ini sibuk menginjak-injak harga diriku. Tidak ada lagi rasa perih atau lelehan air mata di pipiku saat melihat kehancuran ikatan pernikahan yang dulu kusangka akan abadi ini. Hijab pastel yang kukenakan tersapu angin pagi secara perlahan, membingkai senyum tipis kepuasan yang terukir di bibirku atas terwujudnya keadilan yang memang sudah sepantasnya mereka terima. Bawa mereka berdua ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, perintah inspektur polisi kepada para anggotanya tanpa membuang-buang waktu lagi. Dua orang petugas polisi langsung melangkah maju dan memegang kedua lengan Mas Farhan serta Sheila untuk dipasangkan borgol besi yang berkilau di bawah terik sinar matahari pagi. Bunyi klik dari borgol yang mengunci pergelangan tangan mereka terasa seperti ketukan palu hakim yang mengakhiri seluruh masa depan kelam mereka. Mas Farhan berontak sedikit saat kedua tangannya dikunci di belakang punggung. Lalu ia memutar kepalanya menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca menahan rasa malu yang luar biasa. "Arini, tolong aku, Arini. Aku ini suamimu. Maafkan aku, tolong cabut laporannya. Kita bisa bicara baik-baik di dalam rumah, Arini." Ratapnya dengan nada suara yang memelas, begitu kontras dengan bentakan kesombongannya 2 hari lalu saat melempar berkas di atas meja makan. Aku melangkah mendekat 2 pukulan jarak darinya, menatap lurus ke dalam pupil matanya yang kini penuh dengan ketakutan dan rasa penyesalan yang terlambat. Dengan suara yang sangat pelan namun berbobot dan penuh penekanan, aku membisikkan kalimat yang pernah ia lontarkan padaku saat ia merasa berada di atas angin. "Bukankah kamu sendiri yang bilang padaku bahwa aku tak akan dapat sepeser pun, Mas? Sekarang, aku pastikan kamu dan wanita itu yang tak akan dapat sepeser pun kebebasan di luar sana." Mas Farhan bungkam 1000 bahasa, matanya menyiratkan keputusasaan yang mendalam saat petugas kepolisian membimbingnya masuk secara paksa ke dalam mobil tahanan bersama Sheila yang terus menangis meratapi nasibnya. Mobil dinas itu perlahan bergerak meninggalkan halaman rumahku, membawa pergi 2 orang pengkhianat itu menuju ruang gelap yang penuh pertanggungjawaban hukum. Aku merapikan lipatan hijabku, membalikkan badan, dan melangkah masuk ke dalam rumah peninggalan ayah dengan kepala tegak melangkah menyambut masa depanku yang baru. Mobil kepolisian yang membawa Mas Farhan dan Sheila perlahan menghilang di balik tikungan jalan kompleks, meninggalkan debu tipis yang berterbangan di udara pagi. Suasana di halaman rumah peninggalan almarhum ayah mendadak kembali hening, menciptakan kedamaian yang sudah sangat lama tidak kurasakan di dalam hati ini. Beberapa tetangga yang sempat berkumpul di depan pagar perlahan mulai membubarkan diri dengan berbisik-bisik, terpukul oleh kenyataan bahwa sosok Mas Farhan yang selama ini dikenal santun ternyata menyimpan kejahatan yang begitu keji. Aku berdiri sejenak di teras, meresapi hembusan angin pagi yang bertiup lembut menerpa kain hijab coklat susuku, merasa seolah-olah beban berat yang menghimpit dadaku selama 2 tahun ini baru saja diangkat secara paksa oleh keadilan. Pak Hendra melangkah mendekatiku seraya membetulkan posisi kacamata bacanya, mengulas senyum bangga atas keberanian yang baru saja kutunjukkan di hadapan semua orang. Pengacara senior itu menepuk pundakku pelan dengan penuh rasa hormat, layaknya seorang paman yang melihat keponakannya berhasil melewati ujian hidup yang paling berat. Beliau menegaskan bahwa proses hukum sudah berjalan di jalur yang tepat dan seluruh aset warisan ayah kini telah berada dalam status perlindungan penuh dari pengadilan, sehingga tidak akan ada satu pihak pun yang bisa mengganggunya lagi. Kita harus segera menuju ke Polda untuk mendampingi pemeriksaan awal serta menyerahkan beberapa dokumen bukti tambahan, Arini, kata Pak Hendra dengan nada suara yang mantap dan berwibawa. Beliau mengingatkan bahwa Mas Farhan dan Sheila tentu akan berusaha menyewa pengacara mahal untuk meloloskan diri dari jeratan pidana tersebut.
Aku mengangguk setuju, menyadari betul bahwa pertempuran ini belum sepenuhnya usai hingga vonis hakim dijatuhkan di meja hijau kelak. Aku kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas kerja dan memeriksa ulang folder berisi salinan berkas transaksi ilegal milik Mas Farhan. Saat melangkah melewati ruang tamu, mataku tertuju pada kursi ukir tua tempat almarhum ayah dulu sering duduk menghabiskan sore sambil membaca koran. Bayangan senyum hangat ayah seolah hadir menyapa jiwa, memberikan suntikan energi positif yang terpancar hingga ke mataku. Aku tahu, di atas sana ayah pasti tersenyum lega melihat putri tunggalnya mampu berdiri tegak mempertahankan martabat keluarga dari ketamakan orang lain. Perjalanan menuju kantor kepolisian daerah DIY memakan waktu sekitar 30 menit, membelah kepadatan lalu lintas jalan utama kota Yogyakarta. Di dalam mobil, Pak Hendra menerima beberapa panggilan telepon dari rekan media hukum dan wartawan lokal yang rupanya sudah mendengar kabar penangkapan pengusaha properti dan kontraktor atas kasus penggelapan aset bernilai fantastis ini. Kasus ini mulai menarik perhatian publik karena melibatkan nama pengusaha korup yang selama ini dikenal sulit disentuh oleh hukum. Tiba di ruang tunggu Reskrim Polda, aku disambut oleh suasana kantor kepolisian yang sibuk dengan lalu lalang petugas bersemagam. Pak Hendra membimbingku masuk ke ruang pemeriksaan khusus tempat penyidik senior sedang menyusun berita acara pemeriksaan terhadap Mas Farhan dan Sheila. Dari balik kaca transparan satu arah, aku bisa melihat Mas Farhan sedang duduk menunduk lesu di kursi besi, tampak frustrasi saat harus menjawab pertanyaan demi pertanyaan tajam yang dilayangkan oleh tim penyidik. Tidak ada lagi sisa keangkuhan pada wajah laki-laki yang beberapa hari lalu berteriak sombong mengusirku dan mengklaim seluruh harta warisan ayah sebagai miliknya. Rambutnya tampak berantakan, wajahnya kusam, dan jemarinya terus bergetar hebat saat menandatangani beberapa berkas pemeriksaan awal. Sementara di ruangan sebelah, Sheila terlihat menangis terisak-isak menutupi wajahnya dari sorotan kamera petugas, menyadari bahwa karir dan kehidupan mewahnya telah hancur dalam semalam. Penyidik memanggilku masuk untuk memberikan keterangan konfirmasi selaku saksi korban sekaligus pelapor utama atas kasus tindak pidana ini. Aku duduk di hadapan penyidik dengan tenang, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan secara tegas, jelas, dan tanpa keraguan sedikit pun. Seluruh kronologi penipuan, pemalsuan tanda tangan, hingga intimidasi verbal yang dilakukan Mas Farhan kuterangkan secara rinci, diperkuat oleh bukti audio dan salinan audit keuangan yang sangat akurat. Di tengah pemeriksaan, pengacara yang ditunjuk oleh keluarga Mas Farhan tiba di lokasi dan mencoba meminta waktu untuk berbicara secara tertutup denganku dan Pak Hendra. Pria paruh baya berjas hitam itu menawarkan opsi perdamaian kekeluargaan, di mana Mas Farhan bersedia mengembalikan sebagian aset jika aku mau mencabut laporan polisi tersebut. Ia beralasan bahwa Mas Farhan masih status suamiku yang sah dan tidak seharusnya urusan rumah tangga diselesaikan di jalur hukum yang keras. Aku mendengarkan tawaran pengacara tersebut dengan tatapan dingin, lalu memberikan senyuman miring yang penuh dengan penegasan tanpa kompromi. Maaf, Pak Pengacara. Mas Farhan sendiri yang meruntuhkan ikatan pernikahan ini saat dia memalsukan dokumen dan mengusir saya dari rumah saya sendiri, ucapku dengan suara tenang namun menohok. Tidak ada kata damai atau pencabutan laporan. Biarkan proses hukum berjalan sampai tuntas hingga pengadilan memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Pengacara itu bungkam, tak mampu membalas ketegasan sikapku yang ditopang penuh oleh Pak Hendra yang berdiri pasang badan di sampingku. Penolakan mutlak ini menandakan bahwa pintu maaf dan negosiasi telah tertutup rapat bagi Mas Farhan. Penyidik yang menyaksikan hal tersebut langsung melanjutkan proses penahanan resmi selama 20 hari ke depan terhadap kedua tersangka tanpa opsi penangguhan. Sebelum meninggalkan area ruang pemeriksaan,
Aku sempat berpapasan langsung dengan Mas Farhan yang sedang digiring petugas menuju sel tahanan sementara di bagian belakang gedung. Laki-laki itu menghentikan langkahnya, menatapku dengan mata merah yang digenangi air mata penyesalan yang sangat dalam. Namun aku hanya melewatinya begitu saja tanpa menghentikan langkah kaki, merapikan posisi hijabku, dan melangkah keluar menuju sinar matahari sore dengan keyakinan penuh bahwa keadilan telah menang. 3 minggu berlalu sejak hari di mana Mas Farhan dan Sheila digiring petugas kepolisian dari teras rumah peninggalan ayah. Kehidupan di rumah tua ini perlahan menemukan kembali ketenangannya yang hakiki. Tidak ada lagi suara bentakan yang memecah kesunyian malam, tidak ada lagi rasa was-was akan ketamakan suami yang selama ini berkulit domba. Pagi ini, aku duduk di balik meja kerja kayu milik almarhum ayah, menikmati secangkir teh hangat seraya memandangi berkas pemblokiran aset dari Badan Pertanahan Nasional yang kini sudah berganti menjadi surat penetapan hak milik mutlak atas namaku sendiri. Ponselku di atas meja bergetar pendek, menampilkan nama Pak Hendra di layar. Beliau mengabarkan bahwa berkas perkara Mas Farhan dan Sheila telah dinyatakan lengkap P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan persidangan perdana akan digelar pada minggu depan. Pengacara senior sahabat ayah itu memberikan dukungan penuh dan memastikan seluruh tim penasihat hukum siap mengawal kasus ini sampai vonis maksimal dijatuhkan oleh majelis hakim. Di saat aku sedang merapikan beberapa dokumen untuk persiapan sidang, terdengar ketukan perlahan di pintu pagar depan. Bukan gedoran kasar seperti yang biasa dilakukan Mas Farhan, melainkan ketukan ragu-ragu yang terkesan memohon. Aku melangkah keluar rumah dengan anggun, mengenakan hijab syari berwarna abu-abu tenang, lalu membuka pintu gerbang besi sedikit untuk melihat siapa tamu yang datang berkunjung di pagi hari ini. Di balik pagar berdiri ibu mertuaku, ibu kandung Mas Farhan, bersama adik perempuan suamiku, Rika. Wanita paruh baya yang dulu selalu bersikap dingin dan kerap memandang rendah diriku itu kini tampil dengan pakaian bersahaja tanpa perhiasan mencolok yang biasa ia pamerkan. Wajahnya yang biasa dipenuhi guratan kesombongan kini tampak sembab, kusam, dan menyimpan duka yang teramat sangat akibat putra kesayangannya terjerat kasus pidana besar. Arini, sapa ibu mertua dengan suara yang parau dan gemetar, matanya langsung berkaca-kaca begitu menatap wajahku. Tanpa rasa malu lagi di hadapan tetangga sekitar, wanita tua itu mendadak menggenggam kedua tanganku erat-erat melalui celah pagar, seolah-olah tindakannya bisa meluluhkan kerasnya hatiku. Ibu mohon, nak, tolong maafkan Farhan. Cabut laporannya di kepolisian, Arini. Dia itu suamimu. Kamu tidak kasihan melihat dia harus mendekam di dalam sel yang dingin? Aku menarik tanganku secara halus namun tegas dari genggamannya, tidak membiarkan manipulasi emosional memengaruhi ketetapan hatiku yang sudah sekeras baja. Ibu, panggilku dengan nada suara tenang dan penuh rasa hormat yang terukur. Saat Mas Farhan menjual seluruh tanah warisan almarhum ayah saya secara ilegal dan berteriak bahwa saya tidak akan dapat sepeser pun, apakah ibu atau Rika pernah menegurnya? Apakah ibu pernah mengingat bahwa saya ini adalah istrinya yang sah? Pertanyaan skakmat itu membuat ibu mertua dan Rika seketika bungkam 1000 bahasa. Rika yang biasanya gemar menyindirku di acara keluarga, hanya bisa menundukkan kepala dengan wajah memerah menahan malu. Mereka berdua tahu persis bahwa saat Mas Farhan memamerkan uang hasil kejahatannya dan membelikan barang-barang mewah untuk mereka, tak ada satupun dari keluarga itu yang mempertanyakan asal-usul uang tersebut atau memikirkanku yang diabaikan di rumah ini. Farhan cuma hilaf, Arini. Dia dihasut oleh wanita jahat itu. Ratap ibu mertua lagi, berusaha mengambing hitamkan Sheila atas seluruh tindakan kriminal yang sebenarnya dirancang secara sadar oleh putranya sendiri.
Kami siap mengembalikan semua barang yang pernah Farhan belikan, asalkan kamu mau memberi Farhan kesempatan kedua. Kasihan masa depannya, Arini, dia masih muda. Aku menghela napas panjang, menatap wanita paruh baya di hadapanku dengan tatapan dingin yang dipenuhi kesadaran hukum. Mas Farhan bukan anak kecil yang bisa beralasan hilaf saat memalsukan dokumen negara dan membuang istrinya sendiri demi wanita lain, Bu. Kejahatan yang dia lakukan adalah keputusan sadar yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan hukum negara dan hukum Tuhan. Dan mengenai status pernikahan kami, lanjutku seraya mengeluarkan selembar berkas baru dari dalam map yang kubawa. Hari ini saya juga telah resmi mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama. Saya tidak akan pernah sudi mempertahankan pernikahan yang didirikan di atas pengkhianatan dan penipuan. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong bagi mereka berdua, menghancurkan sisa harapan keluarga Mas Farhan untuk bisa memanfaatkan kebaikanku lagi. Rika mencoba menyela dengan suara bergetar, "Mbak Arini jahat sekali. Kenapa Mbak tega menghancurkan Mas Farhan dan keluarga kami sampai seperti ini?" Namun, sebelum kalimatnya berlanjut, aku sudah mengangkat satu tanganku, menghentikan rengekan tak beralasan itu dengan ketegasan yang mutlak. "Bukan aku yang menghancurkan kalian, Rika, melainkan ketamakan dan kesombongan kalian sendiri," tegas pelan seraya memegang gagang pintu gerbang untuk menutupnya kembali. "Kalian yang menanam angin, maka kalian jugalah yang harus siap memanen badainya. Selamat pagi." Aku menutup rapat pintu gerbang besi, membiarkan tangisan penyesalan ibu mertuaku pecah di luar, sementara aku melangkah mantap masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan gugatan cerai yang akan mengakhiri penderitaanku sepenuhnya. Hari sidang pertama di Pengadilan Negeri Yogyakarta akhirnya tiba, diselimuti udara pagi yang terasa sejuk namun syarat akan ketegangan hukum. Aku hadir mendampingi Pak Hendra dengan mengenakan pakaian formal berupa tunik dan hijab syari berwarna abu-abu gelap yang rapi. Langkah kakiku menyusuri koridor pengadilan terasa begitu mantap, tanpa ada sedikit pun rasa ragu atau kegentaran di dalam dada. Di sepanjang ruang tunggu, beberapa awak media lokal tampak bersiap dengan kamera mereka, tertarik mengawal jalannya persidangan kasus penggelapan aset dan pemalsuan dokumen warisan yang sempat menjadi sorotan publik ini. Begitu memasuki ruang sidang utama, mataku langsung menangkap sosok Mas Farhan dan Sheila yang duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok. Kedua tangan mereka tidak lagi dihiasi jam tangan mewah atau perhiasan mahal, melainkan saling bertaut lemas di atas pangkuan. Mas Farhan tampak jauh lebih kurus, dengan mata cekung dan sorot wajah yang kehilangan seluruh rasa percaya diri. Ketika pandangan kami saling bertumbuk, ia tergesa-gesa menundukkan kepala, tak sanggup menatap mataku yang memancarkan ketenangan mutlak. Di sisi lain ruang sidang, tampak pula kehadiran pihak pengusaha properti korup yang menjadi korban penipuan dokumen palsu Mas Farhan. Pria berkumis tebal itu menatap Mas Farhan dengan tatapan membunuh, didampingi tim pengacaranya yang siap mengajukan tuntutan ganti rugi material secara terpisah. Mas Farhan benar-benar tersudut dari segala penjuru. Ia tidak hanya harus menghadapi dakwaan pidana dari jaksa penuntut umum, tetapi juga kemarahan dari mitra bisnis gelapnya yang telah kehilangan uang miliaran rupiah. Ketua Majelis Hakim mengetukkan palunya 3 kali, menandai dimulainya persidangan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Suara JPU menggema di seluruh penjuru ruangan, menguraikan secara mendetail tindakan kriminal yang dilakukan oleh Mas Farhan dan Sheila. Poin demi poin dibacakan dengan sangat jelas, mulai dari perencanaan pemalsuan surat kuasa, pembuatan dokumen aset palsu di notaris abal-abal, hingga tindak pidana pencucian uang yang dialihkan ke rekening pribadi Sheila untuk gaya hidup konsumtif.
Saat JPU memutar bukti rekaman suara dan menampilkan hasil analisis audit digital yang disiapkan oleh tim Pak Hendra dan Rian, Sheila tak kuasa menahan tangisnya. Wanita yang dulu selalu bersikap angkuh dan memandang rendah diriku itu kini menutup wajahnya rapat-rapat, meratapi kenyataan bahwa seluruh jejak kejahatan finansial mereka terekam sempurna tanpa ada satu celah pun untuk mengelak. Majelis hakim mendengarkan setiap pemaparan bukti dengan raut wajah serius dan penuh kecermatan. Mas Farhan sempat diberi kesempatan oleh hakim untuk memberikan tanggapan atas dakwaan tersebut. Dengan suara yang terbata-bata dan tubuh bergetar hebat, ia mencoba memohon keringanan dengan dalih bahwa tindakan tersebut dilakukan karena desakan ekonomi dan khilafan dalam rumah tangga. Namun, Ketua Majelis Hakim dengan tegas memotong alasannya, mengingatkan bahwa pemalsuan dokumen negara dan penggelapan hak ahli waris adalah kejahatan terencana yang tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun. Pak Hendra yang duduk di sampingku menyenggol lenganku pelan seraya berbisik dengan penuh kepuasan. Posisi mereka sudah terkunci total, Arini. Tak ada satupun nota keberatan, eksepsi, dari penasihat hukum mereka yang bisa membatalkan dakwaan berat ini. Aku mengangguk pelan, menikmati tiap detik proses peradilan yang berjalan dengan sangat adil dan presisi di hadapan mataku sendiri. Di luar dugaan, majelis hakim juga menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pengacara Mas Farhan dan Sheila. Hakim menilai ada risiko tinggi kedua terdakwa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti tambahan, mengingat besarnya nilai kerugian dan adanya keterlibatan pihak luar. Keputusan tersebut membuat Sheila hampir pingsan di kursi terdakwa, hingga harus dipapah oleh petugas wanita pengawal tahanan. Usai persidangan agenda pembacaan dakwaan ditutup, petugas kembali memasangkan borgol besi ke pergelangan tangan Mas Farhan dan Sheila untuk digiring kembali ke dalam mobil tahanan. Mas Farhan sempat menahan langkahnya saat melewatinya di barisan kursi pengunjung, menatapku dengan mata merah yang mengucurkan air mata penyesalan yang begitu dalam. Arini, maafkan aku. Tolong selamatkan aku, Arini. Bisiknya penuh ratapan yang memelas. Aku berdiri tegak dari dudukku, merapikan lipatan hijabku dengan penuh keanggunan, lalu menatapnya dingin tanpa ada sedikit pun gejolak emosi di wajahku. Penyesalanmu tidak akan pernah bisa mengembalikan air mata dan penghinaan yang kamu torehkan padaku, Mas, balas lugas dengan suara yang cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar kami. Tanggunglah sendiri buah dari ketamakanmu. Mas Farhan ditarik kasar oleh petugas pengawal untuk segera masuk ke dalam lorong tahanan, menyisakan jejak kehancuran harga diri seorang suami yang dulu berteriak sombong mengklaim harta yang bukan miliknya. Di luar gedung pengadilan, beberapa wartawan langsung mengerumuniku dan Pak Hendra untuk meminta pernyataan resmi. Aku memberikan keterangan singkat dengan tenang dan santun, menegaskan pentingnya menegakkan keadilan serta martabat seorang wanita di hadapan hukum. Sore harinya, aku melangkah keluar dari area Pengadilan Negeri Yogyakarta menuju mobil dengan hati yang terasa begitu ringan dan merdeka. Langit sore membingkai kota dengan warna jingga yang indah, seolah memberi salam hangat atas kemenangan awal perjalanan perlawananku. Mas Farhan dan Sheila kini tinggal menunggu ketukan palu vonis akhir yang akan mengurung mereka di balik jeruji besi, sementara aku siap melangkah menyongsong babak baru kehidupanku yang sepenuhnya bersih dari pengkhianatan. 2 bulan kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta kembali dipenuhi oleh suasana yang hening dan sakral. Hari ini adalah puncak dari seluruh perjuangan panjangku, hari di mana majelis hakim akan membacakan putusan akhir atas kasus penggelapan aset, pemalsuan dokumen negara, dan penipuan yang dilakukan oleh Mas Farhan serta Sheila.
Aku duduk di barisan paling depan ruang pengunjung dengan mengenakan gamis hitam dan hijab syari berwarna nude yang anggun, didampingi oleh Pak Hendra yang setia mengawal proses hukum ini dari awal hingga akhir. Di depan meja hijau, Mas Farhan dan Sheila duduk bersimpuh lesu di kursi terdakwa. Wajah suamiku tampak sangat tirus, kulitnya pucat, dan matanya kehilangan seluruh binar kehidupan akibat mendekam di dalam sel tahanan selama berbulan-bulan. Sheila pun tak lagi memancarkan gaya hidup glamornya. Rambutnya yang dulu ditata rapi kini kusam, dan pakaian tahanannya tampak longgar di tubuhnya yang kian mengurus. Mereka berdua menyerupai bayangan kelam dari kesombongan masa lalu yang telah hancur lebur di telan hukum. Ketukan palu majelis hakim menggemakan keheningan ruangan saat ketuanya mulai membacakan amar putusan setebal ratusan halaman. Dengan suara yang tegas dan berwibawa, hakim menguraikan satu persatu fakta persidangan yang membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa kedua terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan terencana secara bersama-sama. Tidak ada satupun alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan mereka dari hukuman pidana penjara. Menyatakan terdakwa I, Farhan, dan terdakwa 2, Sheila, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dokumen negara, penggelapan dalam jabatan, dan penipuan secara bersama-sama, tegas hakim ketua dengan nada lugas. Suara palu hakim terdengar mengetuk meja kayu dengan keras, membuat tubuh Mas Farhan dan Sheila berguncang hebat seketika. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I selama 7 tahun pidana penjara, dan terdakwa 2 selama 5 tahun pidana penjara. Lanjut hakim ketua membacakan vonis maksimal. Tak hanya itu, majelis hakim juga memutuskan membatalkan seluruh akta jual beli bodong, dan memerintahkan pengembalian seluruh dokumen tanah, serta aset warisan almarhum ayah sepenuhnya kepada diriku sebagai ahli waris tunggal yang sah. Tangisan Sheila seketika pecah melengking di ruang sidang. Wanita itu tersungkur ke lantai sembari meratapi nasib buruk yang harus menjebloskannya ke balik jeruji besi di usia mudanya. Sementara itu, Mas Farhan hanya bisa menyandarkan kepalanya di atas meja terdakwa, menangis sesenggukan dengan dada naik turun menahan kehancuran total atas seluruh hidup dan penyesalan yang kini tak lagi berguna. Beberapa hari setelah persidangan pidana selesai, Pengadilan Agama Yogyakarta pun secara resmi mengabulkan gugatan ceraiku terhadap Mas Farhan secara verstek. Akta cerai sah telah terbit dan berada di dalam genggamanku, mengakhiri ikatan pernikahan penuh pengkhianatan ini secara hukum dan agama. Aku resmi berdiri sebagai wanita merdeka yang berdaya, terbebas penuh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Pagi ini, sinar matahari hangat menyiram halaman rumah tua peninggalan almarhum ayah. Aku melangkah menyusuri area perkebunan tebu milik ayah yang kini kembali sepenuhnya ke dalam pengelolaanku. Berkas-berkas legalitas yang bersih, modal usaha yang utuh, serta ketenangan jiwa kini melengkapi babak baru kehidupanku di Yogyakarta. Pak Hendra dan Rian datang berkunjung ke rumah untuk merayakan selesainya seluruh proses balik nama dan penataan ulang manajemen aset keluarga. Kami duduk di teras depan yang asri, menikmati teh manis hangat dan jajanan pasar tradisional khas Jawa. Pak Hendra menatapku dengan bangga, memuji keteguhan hatiku yang tak pernah gentar sedikit pun saat menghadapi tekanan dan intimidasi selama proses perlawanan hukum. Ayahmu pasti sangat bangga melihat putri tunggalnya tumbuh menjadi wanita yang begitu cerdas, berani, dan berprinsip teguh, Arini, ujar Pak Hendra seraya mengulas senyum hangat. Kata-kata itu meresap dalam kesanubariku, mendatangkan rasa haru dan kedamaian yang mendalam. Aku tahu, warisan terhebat dari ayah bukanlah sekadar puluhan hektar tanah atau tabungan berlimpah, melainkan keberanian untuk membela kebenaran dan menjaga kehormatan diri. Mas Farhan dulu menyangka bahwa diamku saat dibentak dan diusir adalah wujud ketakutan dan kelemahan seorang istri yang tak berdaya.
Ia terbuai oleh kesombongan semuanya hingga lupa bahwa diamnya seorang wanita yang teraniaya bisa menjadi strategi paling mematikan untuk meruntuhkan seluruh kejahatan. Kini, ia harus menghabiskan masa mudanya di balik tembok penjara yang dingin, meratapi kata-katanya sendiri yang akhirnya berbalik menghancurkan dirinya. Aku berdiri di tepi teras rumah, mengusap ujung hijab coklat yang terikat rapi di dadaku, lalu menatap langit biru Yogyakarta yang membentang luas tanpa batas. Tersenyum tipis dengan penuh keyakinan, aku membiarkan angin sore membawa pergi seluruh kenangan pahit masa lalu. Aku telah memenangkan pertempuran ini dengan kepala tegak, dan kini saatnya aku melangkah menyongsong masa depan yang cerah, mandiri, dan penuh dengan keberkahan.